Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai alat pendeteksi keamanan zebra cross. Kelompok kami terdiri atas Andika Muhammad Akbar, Fauza Aja Mutakin, dan juga saya Bagas Yutya Ananda. Oke, skema dari presentasi kami terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, yaitu untuk menyatakan dasar atau titik tolak terhadap proyek yang dibuat. Yang kedua adalah tujuan, sasaran atau poin yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah dasar implementasi, acuan pada tindakan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat metodologi, komponen flowchart, skema dan simulasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan, jawaban dari atas tujuan yang telah kami lakukan nanti. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang adanya alat ini yaitu berawal dari banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Kebiasaan buruk pengguna kendaraan saat berhenti lampu merah adalah berhenti melewati marka jalan atau berhenti pada zebra cross. Pelanggaran ini menyebabkan lalu lintas menjadi tidak terlihat peraturan dan menyebabkan pengguna jalan kaki yang akan menyeberang menjadi terganggu. Merancang sebuah alat pendeteksi kendaraan yang berhenti melewati marka ketika lampu merah sebagai peringatan kepada pengendara. Selanjutnya yaitu bagian tujuan. Adapun tujuan dari alat yang dirancang sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi peringatan kepada pengendara yang berhenti dan melewati marka jalan agar lebih tertib. Yang kedua, menghilangkan rasa tidak nyaman akibat kendaraan yang berhenti dan melewati marka jalan. Bab selanjutnya yaitu dasar implementasi. Instrumentasi dari sensor ini akan ditempatkan pada setiap jalanan dengan target banyak sekali pengemudi yang melanggar di titik lokasi itu dan merupakan pertigaan atau perempatan jalan dua arah yang tidak memiliki pembatas. Tempat atau lokasi penempatan dari alat instrumentasi yang dibuat dalam proyek ini yaitu pada lampu lalu lintas. Bab selanjutnya yaitu metodologi. Sub A, komponen. Yang pertama yaitu sensor PIR. Sensor PIR atau Passive Infrared Receiver merupakan sensor yang dapat mendeteksi pergerakan. Sensor PIR biasanya digunakan untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia dalam daerah yang mampu dijangkau oleh sensor PIR. Sensor ini memiliki ukuran yang kecil, harga yang murah, membutuhkan daya yang kecil dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu Arduino. Arduino merupakan sebuah komponen microcontroller yang berfungsi sebagai otak dalam sebuah alat. Pemilihan Arduino ini didasarkan karena microcontroller satu ini sangat terjangkau dibanding IC lainnya. Kemudian fitur dari Arduino sangat banyak seperti reset dan pin ground serta open source dan modul-modul lainnya. Yang ketiga yaitu buzzer. Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Pada proyek ini, buzzer nantinya akan dihubungkan dengan relay dan kabel adaptor. Selanjutnya, yang keempat yaitu relay. Relay adalah komponen yang menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontraktor guna memindahkan posisi on ke off. Relay pada rangkaian berfungsi sebagai saklar otomatis yang dapat melakukan proses switching on dan off tegangan ke buzzer. Yang terakhir yaitu LCD. LCD merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan suatu karakter berupa angka dan huruf. Rangkaian yang ini memiliki dua output yang dihasilkan berupa tulisan terhadap LCD, yaitu 1. Ketika tidak ada kendaraan yang melewati marka akan menghasilkan tulisan batas aman. Dan yang kedua, ketika ada kendaraan yang melewati marka akan menghasilkan tulisan batas terlewati. Serta LCD yang digunakan yaitu LCD dengan ukuran 16x2 yang memiliki 16 titik kolom dan 2 baris. Yang pertama untuk flowchart, sensor PIR akan mendeteksi adanya tidaknya benda yang menghalangi sensor infrared. Kemudian ketika tidak ada benda yang menghalangi infrared, maka Arduino akan menjalankan program buzzer mati dan juga menampilkan teks batas aman. Nah, sedangkan jika ada benda yang menghalangi, maka Arduino akan menjalankan program
menyalakan buzzer dan juga menampilkan teks batas terlewati. Untuk skema rangkaian di sini menggunakan Arduino Uno. Nah, kemudian untuk koneksi pinnya di sini ada buzzer. Buzzer ini di-drive dengan transistor NPN yang terhubung ke A3. Kemudian ada juga traffic light yang terhubung ke A0, A1, A2 sebagai output. Kemudian ada juga LCD ke pin 8 sampai 13 itu juga output. Ada juga 7 segmen di pin 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagai output. Kemudian untuk input sensornya kita menggunakan pil sensor yang terhubung ke PAN1 Arduino. Selanjutnya untuk desain 3D seperti pada gambar, di situ terdapat Arduino, pil sensor dan juga LCD. Kemudian ada satu bagian yang terpisah, itu nantinya digunakan untuk buzzer, sehingga buzzer dapat diletakkan di tempat yang lebih mudah didengarkan, sehingga suaranya akan mencapai ke pengguna jalan. Untuk simulasi di sini menggunakan Proteus. Kemudian ketika di play, ketika sensor PIR diberi logika 0, maka batas dianggap aman. Kemudian jika diberi 1, maka batas akan dianggap terlewati dan buzzer akan menyala. Nah, kemudian ketika lampu tidak berwarna merah, maka sensor tidak akan mendeteksi apapun. Oke, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah beberapa tahun terakhir ini kami merasa kebiasaan buruk pengguna kendaraan terus meningkat, terutama saat di pemberian lampu lalu lintas, seperti pengendara yang melewati marka jalan atau berhenti pada zebra cross. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk merancang alat yang mendeteksi kendaraan yang berhenti dan melewati marka jalan ketika lampu merah. Alat ini berfungsi untuk memberi peringatan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut agar bisa mengondisikan kendaraannya sehingga lebih tertib. Oke, untuk feature work-nya LCD 16x2-nya itu nanti bakal diganti dengan panel LED matrix, dan yang kedua itu dapat ditambahkan counter untuk menghitung jumlah pengendara yang melanggar. Yang terakhir adalah dapat ditambahkan kamera CCTV untuk memotret pengendara yang melanggar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, minta dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.